Di penelitian, tapi sebelum kita bahas metodenya, sebelum kita bahas judul, sebelum kita bahas variabel, kita bahas dulu mengenai pengertian penelitian. Jadi di sini kita bahas dulu pengertian yang dimaksud dengan penelitian itu. Pertama, penelitian itu bukan hanya konsep mengumpulkan informasi atau data. Kemudian penelitian itu bukan hanya memindahkan fakta dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Kemudian lagi penelitian itu bukan hanya membongkar-bongkar atau mencari informasi. Kemudian lagi penelitian itu bukan suatu kata besar yang konteksnya itu sesuatu hal yang luar biasa gitu. Jadi kadang ketika kita mendengar kata penelitian, ketika kita mendengar kata research, apalagi kita mendengar kata apa ya, bagi mahasiswa yang konteksnya kita bicara strata 1, yang itu adalah skripsi, kemudian kita bicara strata 2, yang itu adalah tesis, kemudian kalau kita bicara strata 3 atau S3, kita bicara disertasi. Kadang muaranya memang kita bicara penelitian, dan kadang mahasiswa atau yang mendengar atau yang memahami kata-kata penelitian itu mengatakan, wah ini penelitian, ini ada sesuatu hal yang luar biasa di sana. Sebenarnya tidak, artinya ikuti saja alur yang ada, ikuti saja proses yang ada, ikuti saja tahapan-tahapan dalam konteks penelitian itu, dan hasilnya akan selesai. Artinya kita akan menyelesaikan tahapan itu. Nah, memang biasanya tidak dipungkiri bahwa kalau kita bicara penelitian itu menjadi momok yang dalam tanda kutip apa ya, menakutkan mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang melaksanakan atau menyelesaikannya. Skripsi misalnya. Nah, kadang mungkin Bapak dan Ibu-ibu ya, atau ada yang mendengar, seniornya mungkin, atau keluarganya mungkin, atau saudaranya yang sedang misalnya menyusun skripsi. Aduh, susah betul bimbingan, susah betul menulis bab 1, susah betul menyelesaikan skripsi. Kemudian misalnya nanya sepupunya, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat, kenapa kuliahnya sudah lama, kenapa. Nah, itu biasanya yang dijadikan sasaran adalah tugas akhir dari yang kita kerjakan itu. Berarti misalnya skripsi, oh ya skripsinya belum selesai, oh ya penelitiannya belum selesai, oh penelitiannya diulang lagi. Jadi banyak waktu habis, kemudian effort habis ketika kita bicara konsep research atau penelitian ini. Jadi yang itu sebenarnya adalah apa ya, hal-hal yang salah misunderstanding ya, atau salah pengertian tentang konsep research. Oke, kita bicara asal kata dulu. Apakah itu penelitian? Nah, jadi kita bicara di sini, kalau kita bicara penelitian, ketika kita bicara penelitian itu, penelitian konteks katanya kalau dalam bahasa Inggris itu namanya research, ya. Kemudian asal kata dari bahasa Inggris itu research, ya, dan kalau Prancisnya researcher itu tulisannya yang hampir-hampir mirip, di mana kalau kita penggal kata research itu re artinya kembali ya, rewind, re kembali, kemudian to search yaitu konteksnya mencari. Nah, jadi konteks dari research atau penelitian itu adalah studi yang dilakukan oleh seseorang di mana melalui penyelidikan hati-hati, kemudian sempurna, kemudian komprehensif, di mana terdapat suatu masalah. Jadi kita lihat dulu gapnya apa, kita lihat dulu masalahnya apa. Kemudian sehingga di sini bisa diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut. Nah, ini menurut dari Hillway. Kemudian Lidi mengatakan bahwa penelitian adalah suatu proses untuk mencapai. Nah, apa yang kita capai? Tapi kita ingat dulu bahwa kita harus memiliki tahapannya secara sistematis, kemudian didukung oleh data. Ingat, kita memiliki data. Kemudian adanya nanti research questionnya atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atau tujuan kita nantinya. Kemudian tentu kita menyelesaikan masalah yang di awal. Nah, dari konteks itu nanti kita akan melahirkan suatu pemahaman terhadap fenomena-fenomena atau permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oke. Di sini ada beberapa dari karakteristik proses dari penelitian.
Pertama, penelitian itu dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Kemudian yang kedua, penelitian itu memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan. Nah, jadi kalau kita bicara skripsi pun ya, ataupun kita bicara artikel ilmiah pun, nah itu awal sekali kita membahas yang namanya apa masalahnya, apa permasalahannya, apa gapnya, dan tentu saja tujuannya apa. Tujuan artinya tujuan untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang ketiga, penelitian itu mengikuti rancangan dari prosedur-prosedur yang ada atau spesifik. Kemudian penelitian itu membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih dapat dikelola. Artinya ketika bicara judul kita, misalnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, nah jadi di sini nanti kita akan membagi sub-sub permasalahannya. Pertama kita lihat dulu hasil dari research kita ketika kita meneliti X1 terhadap Y, kemudian yang kedua baru kita lihat X2 terhadap Y. Nah, baru yang ketiga kita lihat bagaimana permasalahan yang ada pada X1, X2 terhadap Y. Itu dia. Kemudian penelitian diarahkan oleh permasalahan, kemudian pertanyaan atau hipotesis-hipotesis penelitian yang spesifik. Kemudian penelitian menerima asumsi-asumsi yang terjadi atau asumsi-asumsi kritis tertentu. Kemudian penelitian memerlukan adanya pengumpulan beberapa data, kemudian interpretasi data atau membaca datanya, dan kemudian hal tersebut berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang diawali dalam penelitian. Nah, kemudian penelitian secara alamiahnya itu berputar atau circle-nya atau ada siklus yang berada di sana. Artinya kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Tahapan pertamanya apa, kemudian tahapan keduanya apa, kemudian tahapan selanjutnya dan selanjutnya sehingga sampai di akhir tujuan. Oke. Nah, ini kita bisa melihat siklus dari penelitian itu sendiri di mana kita dari gambar yang ada oleh Lidi ini dilihat ada 6 tahapan di mana siklus itu harus kita ikuti sehingga nanti terjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada, terjawab tujuan dari penelitian kita, terjawab gap dari penelitian-penelitian kita. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Nah, di sini dikatakan bahwa penelitian itu dimulai dengan sebuah permasalahan. Nah, jadi artinya ketika kita bicara penelitian, jadi penelitian itu ada masalah di sana. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab dari hipotesis-hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti. Kemudian yang kedua, penelitian itu melihat tujuan. Jadi ketika kita telah menemukan permasalahannya, dan ingat permasalahan itu harus ada tanda tanya di sana, misalnya bagaimanakah, kemudian seberapa besarkah, nah itu konteks dari permasalahan. Nah kemudian yang kedua itu adalah baru tujuannya. Untuk apa permasalahan itu kita teliti? Untuk apa permasalahan itu kita jawab? Nah itu semuanya ada di proses nomor 2. Kemudian yang ketiga, kita bagi permasalahan itu berdasarkan sub-sub permasalahan yang ada. Kemudian penelitian itu mengajukan solusi. Jadi itu yang namanya hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi peneliti sebelum menggali lebih dalam pada step berikutnya, sebelum menggali lebih dalam pada riset yang sebenarnya, kita sudah merumuskan suatu hipotesis atau kita sudah mengarahkan bahwa peneliti itu menduga. Nah, misalnya hipotesis itu seperti begini. Diduga bahwa di dinas A misalnya motivasi itu mempengaruhi kinerja. Nah, gitu. Jadi itu adalah dugaan sementara. Nah, artinya hipotesis itu adalah dugaan sementara dari peneliti bahwa berdasarkan teori, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya, itu diduga bahwa motivasi mempengaruhi kinerja pada organisasi tertentu. Nah, itu adalah hipotesis. Tapi belum tentu hal itu ketika kita meneliti di objek yang kita dapatkan, kita meneliti di tempat kita meneliti sekarang, hipotesis itu pasti hasilnya sesuai dengan yang kita duga. Bisa jadi hasilnya tidak berpengaruh, bisa jadi hasilnya tidak signifikan. Nah, itu tergantung dari objek yang kita teliti nanti. Oke, kemudian yang kelima, penelitian itu mencari data.
Nah, setelah semuanya ada, perumusan masalah ada, tujuan ada, kemudian hipotesis telah dibangun. Nah, kemudian yang berikutnya kita mulai mencari data. Nah, seperti misalnya kita bicara mahasiswa yang SDM atau yang Bapak dan Ibu yang di SDM, berarti di situ mulailah untuk mencari data dan diarahkan atau hipotesis itu kita cari lebih dalam bahwa apakah hipotesis yang ada di poin sebelumnya itu sesuai dengan data yang kita dapatkan. Nah, yang terakhir baru dari data yang ada kita rekapitulasi, kemudian kita olah menggunakan alat-alat analisis tertentu sehingga nanti akan didapatkan atau diinterpretasikan arti datanya apa. Ya, nah jadi itu sirkular atau ada 6 siklus yang mengatakan bahwa dalam konteks proses siklus penelitian itu terbentuk. Di sini ada 5 macam-macam dari tujuan penelitian. Pertama eksplorasi, ya exploration, di mana ini berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena itu ada atau tidak. Jadi kita lebih menggali lebih dalam, ya explore. Kemudian describe, describe itu atau deskripsi atau description. Jadi di sini kita hal ini berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau kita membedakannya dengan fenomena-fenomena yang lainnya. Kemudian prediksi. Prediksi itu yang namanya prediksi kita menduga-duga atau berusaha atau berupaya untuk mengidentifikasikan hubungan keterkaitan di mana kita menduga atau mengidentifikasikan contohnya apakah sesuatu hal ya X misalnya apakah X itu berpengaruh terhadap Y, apakah X itu berdampak terhadap Y, apabila X-nya naik apakah Y-nya naik, apabila X-nya naik apakah Y-nya juga ikut naik atau sebaliknya. Nah itu jadi konteksnya adalah prediksi. Kemudian kita bicara eksplanasi atau explanation atau penjelasan bahasa ininya, di mana pada eksplanasi ini kita mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Kemudian aksi atau action yang terakhir yaitu kita dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi-solusi yang terbaik dan tindakan-tindakan apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan riset yang kita lakukan. Nah, kalau perancangan saya ini dulu. Dalam konteks keilmuan dari riset itu kita banyak ya nanti menggabungkan beberapa ilmu dasar ya seperti ilmu matematika, ya biologi, geografi dan seterusnya ataupun ilmu-ilmu terapan ya. Nah, nanti itu penggabungan ilmu-ilmu dalam konteks research. Kemudian setelah itu baru kita lewat penelitian itu kita lanjutkan lebih ke atasnya lagi. Riset kita itu berada pada tahapan yang mana? Apakah masuk ke dalam masih basic research atau penelitian dasar, atau masuk ke dalam applied research atau penelitian terapan. Nah, di mana dari hasil-hasil ilmu terapan ini, penelitian terapan itu misalnya kita sudah bicara fisika bangunan atau bidang fisika bangunan dan seterusnya. Jadi, kapan tahapan dari riset kita itu masuk ke dalam basic research atau masuk ke dalam konteks maaf atau masuk ke dalam applied research. Oke, kalau dalam konteks ragam penelitian menurut pembentukan ilmunya itu tadi ya, itu ada terbentuk atas penelitian induktif atau penelitian deduktif ya. Jadi kalau penelitian induktif itu adalah penelitian yang menghasilkan teori atau hipotesis. Kemudian deduktif itu penelitian yang menguji atau mengetes teori atau hipotesis yang ada. Nah, kalau kita di konsep skripsi ya atau artikel yaitu sama-sama kita gunakan konteksnya adalah pembentukan ilmu induktif dan deduktif. Artinya kita punya hipotesis, kita rangkai hipotesis, kita bangun hipotesisnya, kemudian setelah hipotesis itu ada, kita uji lagi dalam riset atau penelitian yang kita lakukan. Sehingga itu gabungan antara induktif dengan kuantitatif. Kemudian ragam penelitian itu menurut bentuk data, itu ada konteksnya data kuantitatif atau data kualitatif. Nah,
Kalau data kuantitatif itu diartikan sebagai data yang berupa angka. Jadi kalau kuantitatif itu berupa angka yang dapat diolah ya dengan statistik, matematika ataupun alat olah lainnya seperti SPSS kita menggunakannya atau regresnya menggunakan SPSS atau alat analisis yang lain. Jadi itu konteksnya data kuantitatif. Tapi ada juga nanti penelitian yang menggunakan data kualitatif itu berupa data-data yang dihasilkan dari wawancara, data-data yang dihasilkan dari interview, data-data yang dihasilkan dari misalnya focus group discussion, atau data-data yang dihasilkan dari data kualitatif lainnya. Nah, ini ragam penelitian menurut paradigma keilmuan itu ada 3. Pertama, positivisme, kemudian ada rasionalisme, kemudian yang ketiga ada fenomenologi. Nah, ini penjelasannya bisa kita lihat pada tabel ini. Ketika kita bicara positivisme, itu konteksnya adalah kerangka teori yang dirumuskan secara spesifik, di mana di sini nantinya mungkin dan menolak ulasan meluas yang tidak relevan. Berarti itu konteks positivisme dari kerangka teori. Kalau rasionalnya kita bicara adanya grand teori atau grand konsep yang kita perlukan. Jadi ada nanti teori-teori yang mendukung atau basic-basic teori yang ada. Misalnya kalau kita bicara motivasi, mungkin yang Bapak dan Ibu yang di SDM ya. Ketika kita bicara SDM itu keluar grand teori misalnya, grand teori misalnya motivasi dari Maslow misalnya, atau motivasi dari Herzberg atau yang lainnya. Nah, itu adalah grand teori. Kalau kita bicara kinerja, berarti teori kinerja mana yang kita gunakan? Kalau kita misalnya bicara kepemimpinan, berarti grand teori dari misalnya dari Yup yang kita gunakan. Jadi kita membutuhkan adanya teori konseptualisasi atau dasar dari grand teori yang ada. Misalnya kalau kita bicara mahasiswa pemasaran, ya, ketika kita bicara konsep atau grand teori pada pemasaran, misalnya kita menggunakan marketing atau pemasaran dari teori-teori mendukung yang ada. Kalau keuangan misalnya kita bicara teori dari Kashmir misalnya. Nah, itu beberapa konteks dari grand teori yang ada. Nah, kalau fenomenologi itu kita bicara adanya kerangka teori sebelum penelitian itu diperkenalkan. Artinya ada hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Nah, itu kita jadikan sebagai bahan ketika kita bicara fenomenologi dalam konteks paradigma research. Oke, kalau kita melihat kedudukannya atau objeknya, kalau dalam positivisme itu objek itu dipisahkan atau dispesifikkan dari objek-objek lain yang tidak diteliti. Jadi kita fokus hanya pada objek yang kita teliti. Kalau dalam rasionalisme itu objek dilihat dalam konteksnya apa, atau konstruksi teoritiknya yang lebih mencakup, atau apakah sesuai ketika kita menggunakan teori ini terhadap objek tersebut. Jadi tidak semua objek bisa kita masukkan ke dalam riset kita, itu harus disesuaikan dengan teori yang mendukungnya. Kalau dalam konteks fenomenologi, itu dikatakan bahwa objek itu dilihat dalam konteks naturalnya atau pendekatan holistiknya. Nah, itu dari fenomenologi. Nah, kalau kita lihat di sini, yang berikutnya hubungannya atau apakah ada hubungan objek dari riset yang kita lakukan. Kalau positivisme itu kita harus memilih subjek peneliti dari objek penelitian yang mendukungnya. Nah, kalau bedanya dengan rasionalisme, pemilihan subjek peneliti itu dari objek penelitian dan pendukungnya. Jadi, fenomenologi itu terjadinya kebersamaan atau bersatunya antara subjek dengan subjek penelitian-penelitian lainnya. Nah, itu perbedaannya. Jadi, antara positivisme dengan rasionalisme, itu pemilihan subjeknya hampir mirip. Nah, ini dari ragam penelitian menurut strategi, ada penelitian opini, kemudian ada penelitian empiris, kemudian ada penelitian kearsipan, kemudian ada penelitian analitis. Ya, jadi ini kita lihat perbedaannya di tabel kedua ini. Kalau kita bicara studi kasus ya, jadi itu desain eksperimennya tidak ada, kemudian keberadaan eksperimennya tidak ada. Tapi kalau kita bicara studi lapangan, itu
desain rancangannya ada, kemudian keberadaan dari konteks eksperimennya juga tidak ada. Kalau studi labor atau kita bicara laboratorium, berarti rancangan desainnya telah ada dulu ya, kemudian keberadaan kendal atau kontrol eksperimennya juga ada. Jadi ini ada perbedaan antara tiga macam penelitian-penelitian empiris yang ada. Ya, ada satu studi kasus, kedua studi lapangan, ketiga studi laboratorium. Nah, kalau kearsipan atau penelitian kearsipan, kita bisa membagi atas tiga ya konteksnya, atau biasanya dikatakan kalau penelitian kearsipan ini studi kepustakaan, ada yang bilang seperti itu, atau ada yang mengatakan library research ya. Jadi kalau mendengar atau ini library research adalah studi penelitian konteksnya kearsipan. Artinya kita bicara fakta-fakta yang telah ada, yang telah diarsipkan berdasarkan rekaman-rekaman yang ada, di mana di sini dibedakan antara tiga, yaitu ada primer atau sumber primer, kemudian sumber sekunder, dan yang terakhir penelitian kearsipan dari segi fisik. Jadi itu dalam konteks kearsipan. Oke, saya lihat sebentar. Nah, kalau ini ada pengertian dari berbagai pengertian ya. Jadi ragam penelitian menurut ahli yang lain, itu ada menurut Ari Kunto, kemudian ini menurut Yabrata, di mana mengatakan bahwa riset itu harus adanya historis atau data, kemudian deskriptif, bagaimana kita bisa menjelaskan, kemudian adanya growth ya atau perkembangan, di mana ketika kita melakukan riset itu adanya penyelidikan pola atau adanya pola yang bergerak atau adanya urutan pertumbuhan. Kemudian adanya kasus yang kita teliti, adanya lapangan yang kita teliti, adanya objek yang kita teliti. Nah, itu masuk ke dalam ini. Kemudian adanya korelasional. Nah, korelasional ini maksudnya adalah adanya keterkaitan antara variasi-variasi yang akan kita teliti. Kemudian adanya eksperimental, di mana di sini kita menyelidiki adanya kemungkinan-kemungkinan hubungan sebab akibat dengan melakukan kontrol atau kendali. Kemudian eksperimental ini dibagi dua ya, ada yang eksperimental sungguhan atau pure murni eksperimental, atau yang ketujuh kita punya eksperimental semu. Kemudian yang kedelapan kausal komparatif, komparatif itu membandingkan. Kemudian yang terakhir kita punya ragam penelitian tindakan, bagaimana kita bisa mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru, di mana hal ini diterapkan dari hasil kajian-kajian kita yang telah kita lakukan sebelumnya.